anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Masih semangat? Semangat, Bu. Semoga semua anak-anak kami sehat-sehat selalu, tetap menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi ini ya. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, alangkah baiknya kalau kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Silakan kepada Ketua Kelas Ovin Hasralase memimpin kita di dalam doa. Silakan, Nak. Mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Ketua Kelas yang sudah memimpin kita di dalam doa. Dan Ibu akan mengabsen siapa-siapa saja yang sudah bergabung dan mungkin masih ada yang belum, mudah-mudahan nanti bisa bergabung setelah ini. Rika Telembanu hadir? Hadir, Bu. Ibu berharap pada pagi yang indah ini, yang cerah ini, anak-anak kami tetap semangat. Kalaupun kita belajar secara daring, maka tidak mengurangi rasa semangat untuk tetap belajar. Jadi itu yang Ibu harapkan untuk anak-anak kami. Kemudian pada pagi hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai. Yang pertama, Ibu akan bacakan, setelah proses pembelajaran kita, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan pengertian daripada OJK, kemudian peserta didik mampu menguraikan tujuan dan fungsi OJK. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan tugas dan wewenang OJK, dan yang terakhir, mampu menguraikan azas-azas OJK. Jadi itu beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum kita mulai, kira-kira ada nggak mahasiswa kami yang belum mengunduh materi di LKPD yang sudah Ibu bagikan di classroom atau sudah diunduh semua? Sudah, Bu. Oke, bagus. Terima kasih. Dan mungkin sudah dibaca-baca dan sudah dilihat materi-materi kita yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, itu materi kita pada pagi hari ini. Kira-kira anak-anak kami ada nggak yang sudah pernah mendengar tentang OJK ini? Atau masih belum mendengar sama sekali? Asing mungkin bagi anak-anak kami? Atau ada yang sudah tahu apa itu OJK? Ada? Sudah tahu ini apa OJK? Asik sekali loh tentang OJK ini. Belum, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang OJK, tetapi sebelum itu Ibu akan memutarkan video, silakan disimak dan dipahami secara bersama-sama. Suka nemu berita tentang OJK? Yang kayak gini, atau kayak gini? Udah pada tahu belum sih apa OJK itu? Otoritas Jasa Keuangan atau OJK hadir dengan fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi lembaga keuangan yang sehat. Berikut beberapa lembaga yang dinaungi oleh OJK. Ada bank, pasar modal, asuransi, dana pensiun, multi-finance, dan lembaga keuangan lainnya. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam, LK, dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Latar belakang dibentuknya OJK adalah, yang pertama, Amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Yang kedua, perkembangan industri keuangan. Yang ketiga, konglomerasi lembaga jasa keuangan. Dan yang terakhir, pelindungan konsumen. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Ada 5 masalah pokok yang sering ditangani oleh OJK menurut POJK. Yang pertama, informasi yang asimetris. Yang kedua, perlakuan yang tidak adil. Yang ketiga, kualitas pelayanan yang tidak memadai. Yang keempat, penggunaan dana konsumen secara tidak bertanggung jawab. Dan yang kelima, pengaduan konsumen yang kurang efektif. Sementara, untuk menangani kelima masalah tersebut, OJK juga memiliki prinsip dalam 5 hal, yaitu prinsip transparansi, prinsip perlakuan yang adil, prinsip kehandalan, prinsip perlindungan kerahasiaan data, prinsip pengaduan dan penyelesaian sengketa. Kalian bisa melaporkan lembaga keuangan yang bermasalah kepada OJK di alamat Jalan Wais Kampung Nomor 9 Bandar Lampung atau hubungi kantor pusat di nomor 0212960000. Baik, setelah ditonton videonya kira-kira sudah dipahami kan sedikit tentang OJK, Nak? Sudah, Bu. Oke, bagus. Jadi itu dia tentang OJK. Ini dia materi kita pada hari ini ya, tentang OJK. Apa itu OJK? Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan. Ini. OJK, Otoritas Jasa Keuangan itu adalah suatu lembaga yang independen. Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Kira-kira anak-anak kami, kalau melihat gambar seperti ini nih. Nah, kalau kita melihat koin ini, apa yang ada di pikiran kita tentang? Uang. Nah, ini gambarnya tentang uang ini. Tentu OJK ini yang diawasinya apa? Bank. Uang. Bank.
Yang ternaungi di dalam OJK itu termasuk bank, pasar modal, asuransi, dana pensiun. Jadi itu dia. Ada beberapa tujuan OJK. Jadi OJK itu dibentuk ada tujuannya. Yang pertama, agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Apa yang menjadi apa? Tujuan daripada OJK dibentuk agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang pertama terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Jadi OJK ini ada tujuannya untuk dibentuk. Siapa yang membentuk OJK? Pemerintah yang di bawah naungi Menteri Keuangan. Itu dia yang membentuk daripada OJK. Kemudian OJK mempunyai fungsi sesuai dengan undang-undang yang diatur di nomor 21 tahun 2011 pasal 5 yang berbunyi OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Jadi itu fungsi daripada OJK. Kemudian kita masuk pada tugas dan wewenang OJK. Berdasarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2011, ada beberapa tugas daripada OJK. Yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Nah, jadi nanti anak-anak kami kalau menyimpan uang di bank, ini dilindungi uangnya oleh OJK. Dan yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Apa nih kira-kira contoh daripada lembaga jasa keuangan? Ada yang tahu? Contohnya misalnya seperti koperasi. ya, dan seperti pegadaian. Jadi itu salah satunya. Azas-azas OJK. Ada beberapa azas. Yang pertama azas independensi. Azas independensi itu adalah independen, tidak berpihak. Itu artinya. Kedua, azas kepastian hukum. Ada payung hukumnya. Kemudian azas kepentingan umum, bukan hanya. Oke, sampai di situ, maka sesuai dengan tugas yang ada di LKPD yang sudah Ibu bagikan, maka Ibu persilakan untuk berdiskusi sesuai dengan soal yang ada di LKPD. Audio Jungle. Baik, kepada anak-anak kami, setelah berdiskusi di kelompoknya masing-masing, maka sekarang Ibu persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan apa yang menjadi hasil diskusi di kelompok tadi. Jadi silakan kepada kelompok 1. Saya di sini saya akan menjelaskan apa peran dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap perekonomian negara Indonesia. Peran OJK dalam perekonomian negara Indonesia ialah untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan di negara. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 1 hasil presentasinya. Ada anak-anak kami yang bisa memberikan tanggapannya tentang kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Ya Bu, Ya, silakan. yang menjadi kesimpulannya adalah OJK itu berperan untuk dapat melindungi para konsumen atau yang berkaitan tentang jasa keuangan hukum. Demikian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Bagus sekali kepada Ovin. Terima kasih atas kesimpulan. Maka pembelajaran kita pada hari ini tentang OJK, kesimpulannya kalau boleh kita ambil bahwa OJK itu berfungsi melindungi, mengawasi, dan mengatur daripada lembaga keuangan. Jadi itu dia tentang OJK. Kepada anak-anak kami, ada nanti tugas di LKPD yang sudah Ibu bagikan, silakan dikerjakan melalui Google Classroom dan akan kita bahas di pelajaran minggu depan. Semoga anak-anak kami tetap semangat dan sebelum kita akhiri, maka Ibu persilakan kita untuk berdoa. Kepada Bobby, silakan pimpin kita di dalam doa. Ya Bu, mari kita bersatu dalam doa. Amin. Amin. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Selamat pagi. Pagi Bu. Audio Jungle.